Shalom buat anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap hari ini kamu tetap dalam keadaan sehat. Dan ibu harap juga kamu sudah mandi supaya badan kamu tetap sehat, segar, dan selalu bersemangat. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA menerapkan sifat-sifat bunyi dan berkaitan dengan indera pendengar, menyambungkan materi kita beberapa minggu lalu. Namun di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu bagaimana proses suara masuk ke telinga, lalu mengenai indera pendengar kita yaitu telinga, bagian-bagian telinga, fungsi-fungsi telinga. Itu yang akan Ibu jelaskan. Nah, anak-anak Ibu harap anak-anak Ibu untuk memulai pembelajaran tetap berdoa ya. Jangan malu untuk berdoa. Semoga bermanfaat video pembelajaran Ibu. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan berkaitan dengan indera pendengar. Nah, anak-anak Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai energi bunyi. Energi bunyi mempunyai sifat dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan pagas. Perambatan berlangsung paling cepat melalui udara. Gelombang bunyi tersebut hampir sama seperti gelombang air. Nah, anak-anak Ibu akan menjelaskan secara singkat proses bunyi hingga terdengar oleh telinga. Benda yang menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Sumber bunyi juga bisa berasal dari tubuh kita, seperti bersiul atau bertepuk tangan. Sumber bunyi juga bisa berasal dari fenomena alam, seperti suara hujan, suara air sungai, dan suara petir. Bunyi dapat terdengar dengan baik sampai telinga kita. Bunyi dapat kita dengar melalui perantara udara. Contoh, bunyi petir dan bunyi tetesan air hujan. Sifat bunyi yang lain adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat dan benda cair. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung stasius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Organ korti berisi carian sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Sekarang Ibu akan menjelaskan alat indera pendengar. Telinga adalah salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar dan terdiri dari beberapa bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar yaitu bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar ini terbagi lagi, ada 3 Ibu berikan, yaitu daun telinga. Daun telinga ini mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Kedua, lubang telinga. Lubang telinga ini tempat masuknya bunyi ke liang telinga. 3, liang telinga. Liang telinga ini meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Sekarang, telinga bagian tengah berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Nah, telinga tengah ini juga terbagi lagi, yaitu gendang telinga mengubah bunyi menjadi getaran. 2, 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Ini memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Selanjutnya, saluran eustachius. Saluran ini menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Bagian telinga yang terakhir itu bagian telinga dalam. Bagian ini pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsinya untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Nah, pada bagian telinga dalam terbagi lagi, yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Nah, saluran ini menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau disebut jorong. Ini untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang terakhir, rumah siput atau koklea. Rumah siput ini mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan gangguan yang telah terjadi pada telinga. Selain sebagai alat fungsi utama untuk mendengar, telinga juga memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Perilaku hidup tidak sehat dalam merawat telinga akan mempengaruhi kerja telinga. Contohnya anak-anak Ibu, kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kinerja telinga adalah membersihkan telinga dengan cotton bud dengan cara yang salah, mendengarkan musik terlalu keras, memasukkan barang kotor ke telinga, dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk ini dapat menimbulkan gangguan pada telinga. Jadi anak-anak Ibu, kalau kamu membersihkan telinga, jangan menggunakan cotton bud atau yang sering kita sebut adalah korek kuping. Itu tidak boleh, itu berbahaya. Itu ada alat khususnya untuk membersihkan telinga. Lalu kalau kita mau mendengarkan musik, jangan terlalu keras, nanti gendang telinga kamu bisa pecah. Begitu juga kalau kamu menggunakan headset, jangan kuatkan volumenya itu sampai habis. Dengan standar saja, nanti gendang telinga kamu bisa pecah. Nah, anak-anak Ibu, gangguan yang terjadi pada telinga kita seperti tersumbatnya telinga oleh kotoran dan minyak yang menghasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Nah, itu dia, kalau tidak kita bersihkan telinga kita akan terjadi tersumbat kotoran. Yang kedua, vertigo. Vertigo ini maksudnya gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Yang terakhir, tuli. Adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran, maksudnya kita tidak bisa mendengar itu.
Nah, penjelasan yang terakhir, cara menjaga dan merawat telinga. Nah, ini harus kita lakukan juga anak-anak ibu agar telinga kita tidak rusak, tidak sakit. Agar telinga kita tidak mengalami gangguan, kita perlu menjaga dan merawat telinga kita. Nah, caranya ada beberapa, ibu berikan sedikit, yaitu mendengarkan musik seperti yang ibu bilang tadi. Mendengarkan musik dengan volume sedang. Kita boleh mendengarkan musik tapi volumenya jangan terlalu full penuh. Suara musiknya itu harus sedang supaya gendang telinga kita tidak pecah. Lalu jaga telinga dalam kondisi kering, jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Telinga kita kan kadang terasanya kalau kita pegang ke dalam, kita masukkan jari kita kan ada yang terasa kering dan lembab. Jadi jangan terlalu lembab nak, nanti akan berpengaruh adanya kelenjar minyak di situ. Lalu yang ketiga, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Jangan menggunakan cotton bud yang ibu bilang tadi, itu tidak boleh. Kenapa? Karena cotton bud itu kan ada kapas. Kapasnya itu takutnya tertinggal di dalam. Nah, walaupun kamu bilang tidak pernah, serpihan-serpihan kapasnya itu mau tertinggal di dalam. Itulah yang menimbulkan rasa nyeri di telinga dan begitu juga pendengaran akan kurang. Yang terakhir ibu berikan, periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Jadi kalau kamu merasa ada gangguan di telinga kamu, jangan kamu biarkan, jangan kamu anggap sepele. Lebih baik langsung kamu berobat ke rumah sakit khusus dokter telinga. Jangan anggap sepele, nanti kalau kamu biarkan akan semakin berbahaya. Nah, demikianlah penjelasan yang ibu berikan. Nah, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan mengenai tugas. Itu ada peta pikiran mengenai indera pendengar. Indera pendengar itu adalah telinga kita. Di situ ibu minta bagaimana cara merawat telinga, bagaimana cara kerja telinga, apa saja fungsi telinga, dan apa saja bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga itu kan ada 3. Yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Namun telinga luar dibagi lagi. Ada berapa bagian lagi? Nah, itu yang ibu maksud. Ibu harap anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar kita secara daring. Dan jangan putus untuk berdoa supaya pergumulan kita tetap cepat selesai. Dan kita boleh melakukan pembelajaran dengan tatap muka secepat mungkin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.